Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan membaca kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, yaitu tentang bagaimana akhlak salafun saleh untuk bisa menjadi contoh dan cerminan bagi kita semuanya yang ingin meniti, mengikuti yakni jejak as-salafus saleh. Masuk di dalam pembahasan bab yang kelima yang tentang as-salaf wa zuhdu fid dunya. Ini ulama salaf dan sikap zuhud mereka terhadap dunia. Zuhud jadi tidak terlalu berambisi terhadap masalah dunia. Qala mu'allif Allah Ta'ala fi zuhdi li Ibnil Mubarak, di dalam kitab Zuhud, yakni oleh Ali bin Mubarak. Qala hadatsana Ma'mar an Hisham bin Urwah. Ma'mar telah menyampaikan kepada kami dari Hisham bin Urwah an abihi qala, dari ayahnya dia berkata, qadima Umar asy-Syam fatalaqahu al-umara'u wal udhama. Umar telah datang, Umar bin Khattab ini datang ke negeri Syam. Lalu fatalaqahu al-umara', beliau disambut oleh al-umara', para gubernur, wal udhama, dan pembesar-pembesar yang ada di situ. Faqala, Umar dan mengatakan, berkata, aina akhi Abu Ubaidah, di manakah saudaraku ini Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini terkenal ini zuhudnya dalam masalah dunia. Qalu ya'tika al-an, mereka mengatakan ia akan datang, atau mungkin sedang dalam perjalanan menuju engkau, akan datang kepadamu al-an, sekarang. Qala, maka dia mengatakan faja'a ala daqatin mukhattamatin bi habl fasallama alaihi thumma qala linnas insarifu anna. Maka datanglah ini Abu Ubaidah dengan naik ala naqatin, yaitu seekor ini unta yang dikeluh, yaitu dengan tali, diikat dengan ada tali pengendalinya. Fasallama alaihi, maka beliau pun mengucapkan salam kepada Umar. Tsumma qala linnas, kemudian beliau mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, insarifu anna, pergilah kalian semua dari kami, bubarlah. Fasara ma'ahu hatta ata manzilahu, maka akhirnya Umar pun pergi bersama Abu Ubaidah sampai tiba di rumah
Abu Ubaidah. Fanazal alaihi, maka ia pun singgah di situ. Falam yara fi baitihi ila sayfahu wa tursahu wa rahlahu. Ini yang menunjukkan yakni apa? Kesulitan beliau. Yani falam yara fi baitihi, beliau tidaklah melihat ini apa di rumahnya kecuali ini gubernur ini Ubaidah ya. Kecuali yang dilihat cuman pedangnya. Di rumah ini pedang. Terus perisai dan kendaraannya, binatang tunggangannya, hanya itu aja. Tidak menumbuk kekayaan. Jangan. Faqala lahu Umar, maka Umar pun mengatakan kepadanya, "Law takhatta mata'an au qala syai'an." Tidakkah alangkah kiranya engkau yaitu membeli mata, yaitu barang-barang termasuk perabotan, perlengkapan rumah, au qala syai'an, atau ya sesuatu yang bisa untuk ya engkau gunakan di kebutuhan di rumah ini. Masa hanya itu yang ada di rumahnya? Nah, yang ada di rumahnya itu ya, pedang, perisai, terus kendaraannya. Maka apa kata beliau? Faqala ya Abu Ubaidah, ya Amirul Mukminin, inna hadza sayuballighuna al-makin. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya hal ini akan mengantarkan kami atau kita al-makin, yang tempat ini apa? Peristirahatan. Yang menjadi syahid di sini ini menunjukkan bahwasanya Abu Ubaidah seorang gubernur, seorang pejabat, ini ternyata yang mungkin kebanyakan secara umum orang semacam ini kan kekayaannya banyak ya, banyak ya, mungkin ya kursinya, ya, tempatnya, rumahnya megah dan mewah dan semuanya lengkap, nah ini dan itu. Ternyata dilihat kok hanya itu aja. Dikemanakan misalkan ya kekayaannya atau uangnya kemana? Tidak ada. Jadi cukup hanya itu. Ini menunjukkan apa? Kezuhudan sahabat. Nah berikutnya, perhatikan berikutnya. Wa Nu'aim bin Hammad qala hadatsana Ibnu Mubarak qala hadatsana Muhammad bin Mutarrif qala hadatsana Abu Hazim an Abdurrahman bin Sa'id bin Yarbu an Malik ad-Dar anna Umar radhiyallahu anhu akhadha 400 dinar. Faqala li gulam idhhab biha ila Abi Ubaidah. Thumma dullahu sa'atan fil baiti hatta tanzura ma yasna'u. Qala fa dhahaba biha al-gulam faqala yaqulu laka amirul mu'minin khudh hadhihi. Faqala wa sallallahu wa rahimahu. Thumma qala ta'ala ya jariyah idhabi bihadhi as-sab'ah ila fulan wa bihadhi al-khamsah ila fulan hatta anfadaha. Faraja'al gulam ila Umar wa akhbarahu. Ya ini dari Nu'aim bin Hammad telah mengatakan dan menyampaikan kepada kami, yaitu Ibnu Mubarak, dia mengatakan Muhammad bin Mutarrif telah menyampaikan kepada kami, dia mengatakan bahwa Abu Hazim telah menyampaikan kepada kami dari Abdurrahman
bin Sa'id bin Yarbu dari Malik Ad-Dar. Dan Malik Ad-Dar ini jadi maula di Umar bin Khattab, yakni mantan sahaya Umar bin Khattab, telah meriwayatkan dari beliau dan juga dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu telah mengambil uang, dia menyiapkan uang dan mengambil uang sebanyak 400 dinar. 400 dinar. 400 dinar. Banyak 400 dinarnya. Faqala li gulam. Kemudian Umar mengatakan kepada gulam, yang apa, pembantunya, pelayannya, mengatakan, idhab biha ila Abi Ubaidah, bawa uang ini 400 dinar ini kepada Abu Ubaidah, bawa ke sana. Kemudian tunggu sebentar, tunggu sesaat di rumahnya, di rumah itu. Perhatikan, enggak engkau mengetahui apa yang akan dia perbuat dengan uang ini. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah dengan uang 400 dinar ini. Maka beliau pun pergi, pelayan ini pun pergi, ya, dengan membawa uang itu kepada yakni Abu Ubaidah. Faqala, maka ia mengatakan pelayan ini kepada Abu Ubaidah, yaqulu laka Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab, menyampaikan, mengatakan kepada Anda, khudh hadhihi, silakan ambil ini. Jadi Anda disuruh mengambil uang ini. Faqala, maka Abu Ubaidah mengatakan, wa sallallahu wa rahimahu. Ya, jadi ini doa. Jadi semoga Allah, wa sallallahu, diterjemahkan situ, semoga Allah memanjangkan yakni rezekinya dan memberikan rahmah yakni apa kepada beliau. Sumaqala, kemudian Abu Ubaidah mengatakan, berkata kepada pelayannya, pembantunya, ya, pelayan wanitanya, jariyah, budak wanitanya atau pelayan wanitanya, kemarilah wahai jariyah, ya, maksudnya pelayan wanita, idhabi bihadhi sab'a ila fulan, coba pergi bawa 7 dinar ini ke rumah si fulan, si Anu. Kemudian 5 dinar si Anu, langsung dibagi 200 dinar sampai hatta anfadaha, habis. Padahal ini maunya kan bukan disuruh bagi-bagikan oleh Umar itu kan, disuruh ngambil 400 dinar ini. Ini suruh ngambil, antarkan ke Abu Ubaidah. Apa sih yang dilakukan dengan 400 dinar ini? Kok di rumahnya enggak ada apa-apa, enggak ada kekayaan? Apa sih kalau mendapat uang bagaimana? Ternyata langsung suruh bagi-bagikan kepada si fulan, si Anu, sampai habis. Maka gulam, yakni pelayan Umar ini yang disuruh tadi, pun kembali kepada Umar dan mengabarkan apa yang dilihat dari Abu Ubaidah, mengabarkan tentang apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah dengan 400 dinar itu. Ternyata demikian yang dilakukan. Jadi ini menunjukkan, beli syahid di sini, yakni zuhudnya. Ini kaum salafun saleh, termasuk para sahabat. Ini Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Kemudian fawajadahu qad a'adda mislaha li Mu'adz bin Jabal. Ternyata juga Umar juga telah menyiapkan yakni uang yang sama, yang seperti itu pula disiapkan untuk siapa? Mu'adz bin Jabal. Fa arsalahu biha ilaihi. Maka uang itu pun dikirimlah uang itu kepada Mu'adz bin Jabal, sahabat yang lain, Mu'adz bin Jabal. Faqala Mu'adz wa sallallahu, sama mendoakan, semoga Allah memanjangkan ini apa beliau, yakni Umar, atau rezeki Umar,
bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal sama, tidak jauh beda. Ya jariyah, memanggil ini apa? Pelayannya. Ya jariyah, idhabi ila baiti fulan bi kada. Pergilah ke rumah si fulan dengan membawa uang sekian. Dan ke rumah si fulan dengan uang sekian. Bagi-bagi langsung juga oleh Mu'adz bin Jabal. Fatola'at imra'atu Mu'adz. Maka muncullah atau mengetahuilah yakni apa? Istri Mu'adz. Jadi muncullah istri Mu'adz lalu mengatakan, istrinya Mu'adz mengatakan, wa nahnu wallahi masakin fa'atina, loh kami juga wahai Mu'adz, demi Allah kami juga orang-orang miskin. Ini istrinya nih. Jadi beri dulu orang lain, istrinya enggak dikasih. Ini kami juga orang miskin. Fatina. Maka tolong kami pun Anda beri. Istrinya minta pada Mu'adz. Walam yabqa fil khirqah ila dinaroni. Ternyata yang di kantong yang tadi sisanya cuma tinggal 2 dinar saja. 400 dinar tinggal 2 dinar. Bagi-bagi istrinya minta, kami juga miskin, tolong beri kami. Ternyata sisanya cuma tinggal 2 dinar. Bukan 200 dinar, 2 dinar. Musanna ini kan, dinaroni, 2 dinar aja. Fadaha bihima ilaiha, ai faroma. Maka yang 2 dinar itu kemudian dilemparkan ke istrinya. Nih, sisa ternyata 2 dinar aja. Warajal gulam. Maka orang yang mengantarkan uang tadi pun kembali kepada Umar. Fa akhbara Umar, dan mengabarkan hal itu kepada Umar. Fasurra bidzalik. Surur bidzalik masrur. Karena masrur maka Umar pun menjadi gembira. Melihat itu senang. Dan bergembira. Wa qala, Umar mengatakan, innahum ikhwatu ba'dihim bimba'din. Sesungguhnya mereka merupakan sahabat-sahabat yang saudara. Saudara satu atau sebagian dari yang lainnya. Ternyata sama kan, hampir sama yang dilakukan dengan antara Abu Ubaidah dan Mu'adz bin Jabal. Nah inilah yang berat, ya, apalagi di masa sekarang. Ini zuhudnya, ya, zuhud dari sini kita tahu zuhud itu ya itulah zuhud, tidak terlalu berambisi terhadap dunia, diberikan semuanya kepada orang. Yang tersisa cuma 2 dinar. Pada ini keluarga miskin. Jadi ini menunjukkan mauqif as-salaf, bagaimana sikap salaf dan kesulitan kaum salaf terhadap masalah ini harta dunia. Yang ketiga, Iqra. Salisa Iqra. Baca An Abi Ismail. Entah. Qala hadatsani. Terus yatamal malu. Yabitu.
Fad'u rahimakillah innaki tamfaqas samaha Jafnatin Aina kunti nama alfi dirham. Nah, perhatikan ini. Sekarang ini Tolhah. Dari Abu Tolhah berarti ini. Ya. Jadi disebutkan sini dari Abu Ismail, an Abi Ismail At-Tirmidzi, qala mengatakan telah menyampaikan kepada kami Sulaiman bin Ayyub bin Isa bin Musa, qala dia mengatakan telah menyampaikan kepadaku ayahku dari kakekku dari Musa, dari Tolhah, dari ayahnya. Anau atahu mal min Hadramaut. Berarti ini dari siapa ini? Ayahnya. Dari ayahnya. Berarti ini Abu Tolhah, ya kan? Ya. Ia telah mendapatkan uang harta dari Hadramaut sebanyak 700 alfin 700.000. Fabata lailatahat yatamal malu. Maka setelah menerima uang itu semalaman tidak bisa tidur. Malah tidak bisa tidur. Beri yang tidak tenang, tidak bisa tidur. Kalau sekarang habis dapat uang kan tambah mungkin angkler gitu ya. Lelap gitu ya kan. Kalau punya hutang banyak enggak bisa tidur bisa saja mungkin. Tapi ini punya uang banyak tambah enggak bisa tidur. Ini mendapatkan ya. Jadi atahu maksudnya ini tentu bukan uang haram ya kan? Uang halal. Faqalat lahu zawjatuhu, tapi istrinya istri yang solihah, jadi memperhatikan suaminya. Ini ya demikianlah hendaknya seorang istri. Faqalat lahu zawjatuhu, istrinya mengatakan kepada suaminya kepadanya, "Malaka? Ada apa dengan engkau, ya wahai suamiku? Kok enggak tenang, enggak bisa tidur?" Ya. Qala, ia mengatakan, suaminya mengatakan, Abdullah mengatakan, tafakartu mundul laila. Jadi sejak semalam tafakartu aku, jadi berpikir terus. Fakultu, lalu aku mengatakan, ma dhanna rajul bi rabbi, bagaimana? Yani apa prasangka seseorang terhadap Tuhannya yang ia bermalam melewati waktu malam, sedangkan harta yang banyak ini berada di rumahnya. Qalat, maka istrinya mengatakan, fa'ina anta an ba'di akhilaika, ya di manakah engkau dari akhila teman dekatmu, beberapa teman dekatmu. Artinya seakan-akan ya udah perhatikan teman dekatmu. Kan akhila itu khalil, akhila ini teman akrab. Maka di antara teman-teman kan ada teman yang paling akrab. Maka ini. Fa idza asbaghta, maka jika besok Anda berada di pagi hari, besok pagi asalkan begitu, fad'u bi jifanin wa kusain faqasimhu. Maka besok kalau sudah tiba besok pagi, maka ya ambillah ini sifan, maksudnya kusa atau tempat-tempat ya. Ini tempat
untuk meletakkan meletakkan harta itu, faqasimhu, lalu bagilah jadi harta itu, berikan harta itu kepada mereka. Kemudian Abu Talha mengatakan, faqala laha, ini saran siapa ini? Saran istrinya. Bayangkan, kebanyakan padahal istri itu ambil uang kan palasing bagian bendaharane lah gitu kan. Jangan bingung, tak simpen ini lah. Mungkin begitu lah, uang segitu aja kan. Tapi ini enggak. Karena uang ini menjadikan suaminya enggak tenang sudah, enggak usah risau. Besok pagi panggil teman-teman dekat Anda, teman-teman engkau, kemudian bagikan uang itu kepada mereka. Bagikan aja sudah, gampang aja, kan? Gampang aja. Bukan gampang, tak simpennya aja. Tidak begitu, ini istri, kan? Ini patut dicontoh juga ini kan. Para istri, nah ini contoh ini, sikapnya ini. Maka langsung faqala laha, Abu Talha mengatakan kepada suaminya, kepada istrinya, rahimakillah, semoga Allah merahmati engkau, merahmati Anda. Siapa? Istrinya. Innaki, sesungguhnya Anda, istriku ya, istrinya ini muwaffaqatun, wanita yang mendapatkan taufik, muwaffaqah. Sarannya bagus. Jadi cocok ini ya. Memang rata-rata memang suami istri cocok ya, kebanyakannya kan. Lihat, Anda kan mungkin cocok juga dengan pasangan, cocok lah ya. Orang itu satunya begini, satunya pas memang. Sering itu cocok memang. Anda mungkin suka nih agak pendiam cocok. Satunya gini pas juga kadang-kadang. Bayangkan memang ya itu. At-tayyibuna lit-tayyibat, wanita laki-laki yang baik-baik untuk istri yang baik-baik. Ini yang belum nikah juga sama. Kalau ingin mendapat wanita yang baik-baik, jadilah laki yang baik-baik. Pas aja. Ya, jadi ini pas. Maka mengatakan innaki muwaffaqah bintu muwaffaqin. Memang Anda ini ada wanita yang muwaffaq mendapat taufik, putrinya laki-laki yang muwaffaq mendapat laki-laki taufik, bapaknya juga mendapat taufik. Yaitu wahia Ummu Kulsum. Siapa ini? Ummu Kulsum, putrinya yakni Abu Bakar As-Siddiq. Falamma asbaha, betul ini saran istri ini. Falamma asbaha, maka ketika pagi tiba, da'a bijifanin, maka jadi minta diambilkan ini mangkok-mangkok itu tempat ya. Dan kemudian membagi-bagikan harta itu faqassamaha bainal muhajirina wal ansor, membagikan harta itu kepada sahabat muhajirin dan juga ansor, bagi-bagikan. Fabatha ila aliyin minha bijafnatin, maka semangkok uang yang mana ya, taruh di situ, diantarkan kepada Ali. Faqalat lahu zawjatuhu, maka istrinya pun mengatakan kepadanya, Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, amakana lana fi hadzal mali min nasibin, tidakkah kita juga mendapat bagian dari harta ini, atau kami pun ada bagiannya dari harta ini. Dan bagian apa tidak? Karena asik dibagi-bagikan semua hampir habis baru ngomong ini istrinya. Qala, maka suami mengatakan, fa'ina kunti mundul yaum, lo kemana saja kamu tadi? Fa'ina kunti mundul yaum, fasa'nuki bima baqiya, maka bagianmu adalah sisanya. Ya, kamu dapat bagian juga sisanya. Tidak tahu pokok sisanya berapa. Qalat, maka istrinya mengatakan, fakanat suratun fiha nahwa alfi dirham. Maka ternyata di sana ada tinggal satu kantongan berisi uang, tapi isinya adalah sekitar 1000 dirham, 700.000, tinggal 1000, bukan 100.000 sisanya, tinggal 1000, 700.000 tinggal 1000.
1000 aja, 1000 dirham. Artinya ini yang menjadi syahid adalah itulah kaum salaf memang. Lebih banyak sisanya apa lebih banyak yang diberikan? Lebih banyak diberikan. Tadi 400. Abu Ubaidah 400 habis. Dinar lagi. 400 dinar habis. Kemudian Mu'adz bin Jabal 400 dinar tinggal berapa? Tersisa 2 dinar. Yang disisakan berapa persen? 400 tinggal 2 dinar. Ya kan? Berapa persennya itu sisanya? Ini 700.000 tinggal 1.000. Jadi 1/700-nya. Bukan 1/40. Kalau 1/40 berapa persen? 2,5%, ya kan? 1/40, 2,5%. Ini 700.000 tinggal 1.000, 1/700. Nah ini menunjukkan hakada ini zuhudnya mereka. Nambah tahu wa Sauri dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dari Abu Qais, dari Huzail bin Surahbil, dari Abdullah bin Mas'ud qala. Abdullah bin Mas'ud sekarang. Man arada al-akhirah adarra bid-dunya. Wa man arada ad-dunya adarra bil akhirah. Barang siapa yang menghendaki akhirat, kalau di situ terjemahkan, barang siapa menginginkan akhirat, ia akan rugi dengan dunianya. Adharra ini, adharra bi, ini adharra sebenarnya kalau adharra, lihat kalau adharra seseorang, adharra fulan berarti mendatangkan madarat. Tambah berarti lain dari manfaat. Jadi merugikan maksudnya, merugikan seseorang. Kalau adharra bi syai' ini maksudnya bisa mendekat sampai menekan. Bisa aja dia menekan dunianya. Karena saya menginginkan akhirat, dia akan menekankan dunianya. Menekan dunia maksudnya ia mengorbankan dunianya, tidak mengambil banyak dari dunia. Wa man arada dunya, dan barang siapa menghendaki dunia, adzara bil akhirah, maka otomatis dia akan jadi membuang atau menekan yakni apa? Akhiratnya, yang mengalahkan akhiratnya. Ya kaum, ya qaumi, wahai kaumku, atau wahai kaum, fa'adhirru bil fani lil baqi, maka tekanlah sesuatu yang sirna, yang tidak kekal, demi untuk sesuatu yang kekal. Nah, seakan-akan apa? Ya korbankanlah duniamu untuk akhiratmu, untuk akhiratmu. Demi akhirat yang kekal. Maka sesuatu yang fana ini apa? Korbankan. Nah ini senada yakni dengan ya banyak ayat ataupun hadis ya. Ayat contohnya di dalam surah Al-A'la itu. Dan surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh beruntung orang yang telah membersihkan dirinya. Man tazakka wa dzakara isma rabbi fasalla, membersihkan dirinya dari noda-noda kesyirikan, diberikan dari penyakit-penyakit hati. Wa dzakara isma rabbi fasalla, dan dia mengingat akan nama Tuhannya, Rabbnya, fasalla, dia salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ini manusia secara umum. Kalian wahai manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu wal akhiratu khairun wa abqa.
akhirat itu adalah lebih baik dan juga lebih kekal. Maka tidaklah orang yang mengutamakan sesuatu yang fana daripada sesuatu yang kekal, kecuali orang itu berarti kurang akalnya. Jadi orang enggak cerdas. Orang yang lebih mengutamakan sesuatu yang fana, yang tidak kekal, daripada sesuatu yang kekal, langgeng, jadi sesuatu ini orang ini tidak cerdas. Maka dikatakan al-qayyis, orang yang cerdas itu ya orang yang beramal orientasinya adalah kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat. Ya. Jadi amalnya ini untuk kehidupan akhirat orientasinya. Bukan sekedar untuk dunia. Jadi bukan sekedar orang yang cerdas, orang yang bisa menjadikan berkembang pesat modal yang sedikit dapat menjadi harta yang banyak dari sisi dunianya toh. Tetapi yang cerdas hakikatnya adalah orang yang beramal untuk akhirat, orientasi akhirat. Bagaimana yang bisa sesuatu yang fana ini bisa menjadi sesuatu yang kekal. Yang fana harta, fana harta kan. Yang kekal apabila sudah dijadikan amal, diinfakkan, sedekahkan, apalagi jariyah. Ini berarti ini sudah ada nilai pahalanya. Pahala akan terus ada dan akan berguna terus baginya. Adapun kalau harta begitu mati ya ditinggal hartanya, jadi warisan. Maka ini fa'adhiru bil fani lil baqi. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orientasi para sahabat ini dan salaf dan soleh ini akhirat. Ini untuk mendapatkan sesuatu yang di akhirat. Mungkin kita juga pernah membaca sebuah hadis, mungkin Rabi'ah ya kalau nggak salah ya. Ya ini ketika Rabi'ah biasa membantu Rasul ya, bermalam di rumah Rasul, kemudian mengambilkan air wudunya. Kemudian suatu ketika Nabi mengatakan sal tu'ta, ajukan permintaan kamu akan diberi. Diberi oleh Rasul. Ajukan permintaan, suruh mengajukan permintaan kepada Rasulullah, kemudian akan diberi. Padahal ini asal sufah, enggak punya rumah, punya kendaraan. Ternyata yang diinginkan adalah yakni qala murafaqataka fil jannah. Aku hanya ingin menemanimu di dalam surga. Aku ingin bisa menemanimu di dalam surga. Enggak minta rumah, enggak minta kendaraan, karena enggak punya. Enggak minta urusan dunia. Disebutkan di lafaz yang lain, jadi sebentar aku beri aku waktu, aku akan berpikir. Disuruh pilihan, coba kamu ngajukan pilihan, nanti kamu akan dikasih, kamu akan saya kasih. Dipikir dulu, memikirkan dunia akan fana, dunia akan fana, akan dia tinggal, semuanya akan ditinggal. Yang ada cuman yang bisa kekal, yaitu di surga. Maka yaitu minta itu, aku bisa menemanimu di dalam surga. Atau ada tempat yang lain disebutkan, aku mohon agar engkau mendoakan aku agar aku bisa masuk ke dalam surga. Kita doa Nabi mustajab. Ini. Apa ada yang lain? Tidak, hanya itu. Hanya ingin menemani Nabi di dalam surga. Ini orientasi apa? Ini keinginan yang tinggi. Dunia, bagaimanapun dunia akan dihabiskan, akan ditinggal. Ujungnya, manusia ujungnya terakhirnya mesti imma fil jannah wa imma fin nar. Ujungnya entah kaya, entah miskin, entah pejabat, entah rakyat, nanti kau mati kalau enggak di surga ya di neraka. Ya tentu surga ini tempat penuh kenikmatan, minta surga. Maka Nabi mengatakan, ini ala dzalika bi kasrati sujud atau kama qala Rasulullah, bantu aku untuk itu dengan perbanyak sujud. Dengan perbanyak sujud.
Ini maksudnya dengan perbanyak apa? Salat. 6. Ba'dahu wa an Abdurrahman bin Yazid an Abdullah bin Mas'ud qala antum atwalu salatan wa aktsaru ijtihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu afdhala minkum qila lahu bi ayyi syai'in qala innahum kanu ashada fid dunya wa arghaba fil akhirah minkum, yakni dari Abdurrahman bin Yazid bin Abdullah bin Mas'ud telah mengatakan, antum kalian ini apa? Lebih atwal ini mungkin lebih lama ya. Kalian lebih lama sholatnya dan lebih banyak ini apa? Ijtihadnya daripada sahabat Rasulullah SAW. Wahum kanu, namun mereka itu lebih afdol daripada kalian, lebih utama daripada kalian. Kila, maka dikatakan kila lahu, ditanyakan kepada beliau, yakni Abdullah bin Mas'ud, bi ayyi syai'in, lalu dengan apa mereka kok bisa lebih utama daripada kami? Seakan-akan begitu. Qala innahum kanu ashada fid dunya. Sesungguhnya mereka, para sahabat, tadi secara umum ini, para sahabat Rasulullah SAW itu lebih zuhud. Mereka lebih zuhud terhadap dunia dan lebih cinta terhadap akhirat. Lebih zuhud terhadap dunia, lebih mencintai akhirat daripada kalian. Ini menunjukkan secara umum ya para sahabat Rasulullah SAW semacam itu. Ini ashadu fid dunya, lebih zuhud terhadap dunia dan lebih cinta terhadap akhirat minkum daripada kalian. Ini zaman itu, apalagi zaman sekarang. Jadi semakin jauh dengan masa kenabian ya semakin jauh pula. Jadi apa? Keimanannya, kemudian tingkat tadi kezuhudannya, semacam itu. Ini menunjukkan demikianlah kaum salaf. Termasuk juga berikutnya, wa an al-Auza'i an Bilal bin Sa'ad anna Abu Darda qala a'udzu billahi min tafriqatil qalbi. Qila wa ma tafriqatul qalbi? Qala ayyuj'ala li fi kulli wadin malun. Dari Al-Auza'i, dari Bilal bin Sa'ad, bahwasanya Abu Darda pernah berkata, a'udzubillah, berdoa ini ya, a'udzubillah min tafriqatil qalbi, aku berlindung kepada Allah dari hati yang bercerai-berai atau dari tercerai-berainya hati. Kila, ditanyakan kepada beliau, apa itu hati yang bercerai-berai atau apa tercerai-berainya hati itu? Qala, beliau menjawab, yaitu ayyuj'ala li fi kulli wadin malun. Kan? Yaitu hatinya bercerai-berai apabila ayyuj'ala li, dijadikan untukku di setiap lembah ada harta. Dijadikan harta untukku di setiap lembah. Setiap lembah ada harta untukku. Jika semakin banyak harta, semakin bercerai-berai hatinya, bukan tambah tenang. Nah kalau sekarang kadang-kadang ya itulah keadaan manusia. Punya harta di mana-mana,
Tapi bisa jadi ya, hakikatnya memang hampir sama hakikatnya. Bisa jadi punya harta di mana-mana hatinya tambah, ada yang tambah tenang, ada yang tambah nggak tenang ya kan? Ini tambah nggak tenang, tambah nggak tenang hatinya ini. Jadi menunjukkan apa? Kezuhudan, yakni apa? Beliau. Artinya secara yang tersirat berarti tidak ingin dijadikan di setiap lembah ada hartanya. Tidak ingin harta di mana-mana. Berarti zuhud, menunjukkan kezuhudannya. Maka ini paling tidak, ya. Ada yang mengatakan zuhud itu meletakkan harta di tangan, tidak di hati. Artinya bukan berarti kemudian nggak mau harta atau miskin, tetapi meletakkan tadi, meletakkan berupaya kita upaya bisa meletakkan harta di tangan, tidak di hati. Sebagaimana tadi para sahabat tadi dikasih 400 dinar, diletakkan di hati, tidak diletakkan di tangan, tidak di hati. Di tangan gampang dibagikan, bagi, datang bagi-bagi lagi. Ini mudah-mudahan paling tidak ini menjadikan cerminan bagi kita, dan mudah-mudahan juga Allah jadi tidak menjadikan jadi dunia, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia ini akbaru hammina, suatu ambisi yang terbesarku, wala mablagha ilmina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.